Kali ini nge-live lagi kita karena malas ngedit nih ya. Ada yang mendadak untuk sekolah SMP 214 Halim Perdana Kusuma. Jadi ondel-ondel ya sesuai pergub dan perda tentang kebudayaan. Nah, jadi wajib ikon di tiap-tiap sekolah yang ada di DKI Jakarta, khususnya sekolah-sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Tuh. Tapi kalau yang SD untuk sementara yang bangunannya sudah berbentuk apa ya, ada ornamen gigi balangnya gitu, rumah Betawi gitu, yang ada lancip-lancip di atas tuh namanya gigi balang guys. Nah jadi kita lihat proses perakitannya. Ini yang rakit langsung Bang Agung. Jadi kalau misalkan ondel di sini tuh, ini kirimnya besok. Jadi rakit sekarang, kirimnya besok. Rakit ondel-ondelnya tuh hitungannya sih sebentar ya, karena memang kita udah punya hitung-hitungan sesuai sama ukuran yang ada di. Nah misalkan pesanan ini kan kalau untuk sekolah itu 1,5 meter ya guys ya. Kalau 1,5 meter itu ya standar sekolah, bisa dipindah-pindahkan ke ruang-ruang tata usaha sekolah. Jadi nggak terlalu besar, karena juga kalau sekolah-sekolahnya itu ada di dalam perumahan atau di tempat-tempat lain gitu. Nah kita lihat nih gimana cara perakitannya. Oke. Nah ini lingkaran bambu 2,5 meter dibuat lingkaran seperti ini. Nah itu topengnya tuh. Itu topengnya yang baru di finishing amplas, dempul amplas. Itu baru tadi kita kerjakan karena memang tadi ya, hujannya lumayan lumayan apa awet. Udah berhenti hujan lagi. Ayo Bang Agung, lanjut Bang Agung. Nah proses pertamanya itu kayak gini. Jadi nggak usah ribet. Kalau kerangka sendirian sebenarnya bisa. Ini tadi baru dia serut langsung dia rakit nih. Nah kayak gini. Jadi itu bambu badan yang langsungnya itu karena ukuran 1,5 meter. Jadi kita bikin tuh panjangnya 3 meter ya. 3 meter langsung dibuat ke situ. Ini untuk awalan nih, awalan pengikatan. Nah gini tahapannya. Jadi kalau kerangka tuh nggak usah rame-rame orang lah, yang satu megangin, yang satu ngikat. Aduh saya kalau ngeliat orang bikin ondel-ondel tuh ya mungkin kalau baru awal mungkin ribet. Tapi semoga aja kalau ngeliat cara ini besok bisa lah ngerjain sendiri. Kalau memang males nyerutnya atau gimana gimananya, ya abis diserut disimpan dulu aja rakitnya kapan-kapan nih. Kayak gini. Nah, kalau ini sih nggak pakai patokan kanan kirinya, paling yang penting lingkarannya pas poros tengah ya. Jangan apa? Jangan sampai nanti sebelah depan dan belakangnya jatuhnya agak lebih banyak kanan atau ke kiri gitu. Yang penting poros tengahnya kita udah tahu di lingkaran bawahannya. Nah, Bang Nanda Hadi, untuk pembuatan mahkota ya, nanti kita bikin tutorialnya, karena kalau pembuatan mahkota kita harus tahu konsep apa, konsep motifnya. Nah sementara ini yang ada untuk pembuatan mahkota nih kita buat nih. Ini ikonnya di kayak apa, Jakarta Barat ya, Cupang Street sama anggrek. Jadi ini nanti model-modelnya tuh agak tinggi gitu, Mahabharata kalau boleh dibilang, agak-agak kayak India gitu. Ini baru bikin motif. Aslinya ini kan kupu-kupu ya. Jadi ini baru bikin motif. Nanti kita bikin tutorialnya. Memang ribet sih kalau bikin mahkota ini, apa ya, alatnya itu kita terbatas. Nah ini kerangkanya udah, kalau udah diikat kanan kiri, poros tengah yang penting. Poros poros tengah yang ini sama yang itu posisinya center ya, jangan sampai terlalu banyak ke kanan atau terlalu banyak ke kiri, nanti dia nggak imbang, akhirnya kerangkanya miring kayak gini. Oke, tunggu dulu, ambil lagi. Nah proses tahap kedua setelah jadi seperti ini kita buat ikatannya tuh lingkaran pinggang. Nah lingkaran pinggangnya itu nih, lingkaran pinggang ini bambu ukuran 150 cm dibuat bulat ya seperti ini, diserut. Ini juga posisi tingginya harus sama. Biasanya sih kalau saya kalau bikin ukuran yang besar itu sekitar 75 cm lah. Sama, kayaknya ini juga
75 sentian lah tingginya, dari bawah ke pinggangnya 75 senti. Nah gitu. Nah kalau teman-teman nggak tahu nih ukuran tingginya nih 75 sentinya gitu, atau belum feelingnya belum ada gitu ya, jangan langsung dikencangkan, ikatnya pelan aja dulu. Nah kalau dua-duanya udah diikat dan diukur sama tingginya 75 baru dikencangkan kawatnya gitu. Jadi nggak apa ya, nggak miring. Nah nih ikat lagi satu. Ini nge-live nya karena emang lagi nggak banyak kerjaan jadi males ngedit juga, jadi saya live aja. Ini yang rakit namanya Om Agung. Jadi kalau proses di sini macam-macam sih. Biasanya bagi bagiannya kalau udah ngerjainnya yang megang satu orang gini, ya berarti itu fee pendapatannya itu ya dipegang satu orang gitu. Tapi kalau lagi kelabakan kita juga ada orang-orang freelance tambahan, tenaga tambahan. Nih kalau misalkan feelingnya belum ada, ini jangan dikencengin ya, jangan dikencengin. Kecuali kanan kirinya udah sama, baru dikencengin. Karena apa? Nanti dia lebih condong miring ke depan atau ke belakang. Karena ini belum ketahuan nih posisi yang badan depan sama badan belakang tuh belum ketahuan. Ini topengnya nih. Ini topengnya udah finishing, tinggal naik amplas halus, amplas air, amplas sabun atau gitu, baru naik proses pengecatan. Jadi ini juga karena ukurannya 1,5 meter, jadi topengnya topeng-topeng gini standar sini. Ini bambunya juga harusnya sih yang bagus setelah di ini jemur. Tapi pemilihan bambu ya bambu tali ya. Kalau bisa cari karakter bambunya itu yang sedang. Maksudnya jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Karena kalau terlalu muda juga nanti dia apa ya, nggak kuat, nggak tahan gitu. Kalau kalau kayak gini nih udah setengah tua nih. Setengah tua walaupun tampilannya masih hijau nih, bambunya bisa dikatakan setengah tua karena udah keluar mata. Bambunya udah ada matanya gitu. Jadi nggak sembarangan juga kalau buat model. Nah usahakan, kalau karakter orang tua dulu bilang mata bambu ini menghadap ke atas, mata bambu ini harus menghadap ke atas. Jadi kalau dia terbalik, kalau ini terbalik itu nggak akan kuat. Itu kalau apa ya, orang tua dulu selalu bilang gitu, mau bikin pagar atau apapun mata bambunya harus menghadap ke atas kalau mau kuat. Tapi kalau kalau sekarang sih sebenarnya karena ngikatnya pakai kawat ya, terus juga nanti dipaku juga kan, dipaku, jadi insya Allah kuat banget. Oke ya, nanti besok selanjutnya saya nge-live lagi pemasangan baju. Nah ini contoh udah jadinya kayak gini, yang segini lah. Kita topeng buat ijuk. Nih si Anis kemarin kita repair. Ini kedok 10 tahun, kedok pertamanya Anis Rifki Albani. Ini udah 10 tahun kita simpen aja, nggak pernah kita keluarin. Nah ini baru kita pasangin badan untuk display di sanggar. Nah ini baru, kalau ini balang yang ini baru, muka baru karena muka yang kemarin udah nggak ada. Kalau ini kedok nggak bakalan dijual. Jadi Anis yang ini kelemahannya itu dari awal kalau nggak rusaknya di kuping, di dagu. Nih, dia ini selalu dari tahun 2011 ini kalau nggak dagu kuping copot. Dah itu aneh, nggak ngerti kenapa. Ini udah tebal banget ini. Nanti kapan-kapan kita review. Oke ya.